Bagaimana cara berpakaian mereka, dan di SKB itu tidak diwajibkan dan tidak boleh melarang siswa untuk menggunakan jilbab. Kalau kamu pindah agama, siapa yang membuat kamu pindah agama? Guruku, karena guruku, kepala sekolahku yang nyuruh aku harus pakai baju muslim. Begini saja, yang harus pakai baju muslim itu yang muslim. Kalau begitu aku pindah agama. Satu esensi yang harus dimengerti, sekali lagi saya tekankan, bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam atau atribut berbasis keagamaan di dalam sekolah negeri di Indonesia, itu adalah keputusannya murid dan guru sebagai individu, ya, sebagai individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan ngobrol dengan teman-teman yang sebenarnya bergabung dengan Indonesia Beragam, tapi dia terdiri dari beberapa organisasi. Temanya masih sama, yaitu dukungan para tokoh ini terkait dengan SKB 3 Menteri. Nah, di sebelah saya sudah hadir Mbak Anis Hidayah. Nanti kita akan kenalan, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Nah, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, jika ini bermanfaat, mari di subscribe. Oke, Mbak Anis, terima kasih banget nih sudah menyediakan rumahnya buat tim kita datang. Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga buat makan siang rawonnya. Nah, sebelum kita berbincang, mungkin Mbak Anis harus menjelaskan dulu pertama tentu nama lengkap gitu ya, terus dari organisasi mana dan organisasi bergerak di apa, terus sampai masuk ke Indonesia Beragam. Nah, mungkin Mbak Anis bisa ceritakan sih. Terima kasih Mbak Retno, saya Anis Hidayah dari Migrant Care, satu lembaga yang melakukan advokasi untuk pemenuhan hak asasi perempuan pekerja migran. Migrant Care merupakan anggota dari Indonesia Beragam. Jadi Indonesia Beragam itu jaringan nasional yang terdiri dari organisasi perempuan, organisasi HAM, yang memperjuangkan hak asasi perempuan untuk mewujudkan keberagaman di Indonesia. Makanya kita beranggotakan organisasi dari seluruh Indonesia, terutama organisasi di daerah-daerah, sekitar 104 organisasi. Terima kasih, saya Budis Utami, saya bekerja di Institut Kapal Perempuan, saya juga aktif di Indonesia Beragam. Saya yang bertanggung jawab pada Change ORG dan dukungan untuk statement gitu. Jadi memang semua teman-teman yang ada tim inti terutama di Indonesia Beragam itu menyebarkan, tapi yang bertanggung jawab mengkompilasi itu untuk statement itu adalah tanggung jawab saya. Pertama, saya Dian Kartikasari. Sebelum sampai di sini hari ini, saya adalah Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan dilanjutkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Kongres terakhir di 2020 Februari sudah digantikan oleh Sekjen baru Miko Ferawati Tangka. Berarti 10 tahun nih ya? 10 tahun. 2 periode ya? 2 periode. Ya, selamat siang. Saya Misia, biasa dipanggil Misi. Saya Direktur Institut Kapal Perempuan. Saya dan Kapal Perempuan menjadi salah satu pendiri Indonesia Beragam bersama Koalisi Perempuan Indonesia, bersama Aman Indonesia, Kalyana Mitra, Migrant Care, dan beberapa organisasi lainnya. Banyak sekali lah ya, yang bergerak di sini ya. Sebenarnya membaca detail isi SKB itu kan sesungguhnya SKB ini merupakan kebijakan yang dibuat untuk mendorong agar hak asasi setiap pelajar di sekolah negeri itu sekolah negeri, sekolah pemerintah itu ada jaminan untuk mereka mengekspresikan gitu ya, bagaimana cara berpakaian mereka, dan di SKB itu tidak diwajibkan dan
tidak boleh melarang siswa untuk menggunakan jilbab gitu. Jadi Tapi sekali lagi boleh, mewajibkan nggak boleh, melarang juga tidak boleh gitu. Jika itu dilakukan berdasarkan karena keyakinan mereka bahwa harus menggunakan, ya silahkan gitu. Tetapi pemerintah mengatur bahwa tidak boleh mewajibkan dan tidak boleh melarang gitu. Sehingga kita mendukung karena ini bagian dari hak asasi, terutama hak asasi perempuan ya menurut saya yang selama ini rentan menghadapi model-model pengaturan tubuh, pengaturan berpakaian gitu yang sebenarnya itu memang melanggar hak asasi manusia gitu. Iya, terima kasih. Saya sangat mendukung sekali ya SKB 3 Menteri itu karena pengalaman keponakan saya. Tapi ada 3 hal penting yang disuarakan oleh Pak publik di petisi itu. Yang pertama adalah kami ingin Indonesia itu kembali beragam, bineka gitu istilahnya. Karena bangsa kita itu kan sebenarnya identitasnya bineka gitu. Iya, betul. Biarlah semua orang punya pilihan di situ, apalagi sekolah negeri gitu. Tetap sekolah negeri itu sekolah negara, sekolah yang harus menunjukkan identitas bangsa gitu. Dan mereka menganggap SKB 3 Menteri itu adalah pintu sebenarnya buat kami untuk melihat kembali Indonesia yang bineka gitu. Terus yang kedua adalah kami tidak mau ada lagi yang namanya intimidasi, kemudian apa ya istilahnya, diskriminasi dan intimidasi di sekolah gitu. Kita ingin ada toleransi di sekolah. Dengan demikian sebenarnya anak-anak itu belajar dengan nyaman, belajar tentang bahwa Indonesia itu beragam gitu. Dan yang ketiga, jangan jadikan tubuh perempuan itu sebagai alat untuk diatur-atur gitu. Jadi cuma perempuan aja nih yang diatur-atur ya. Kan, yang diatur kan cuman pakaian seragamnya perempuan gitu. Betul. Nah, jangan lagi tubuh perempuan itu diatur-atur. Jadi biarlah mereka memilih apa yang memang menjadi pilihannya yang sesuai memang sebenarnya dengan esensi dari seragam itu apa. Tidak ada sekat-sekat di sekolah, jadi sama gitu gitu. Organisasi-organisasi yang mau mendukung untuk menjadi pos pengaduan di LBH APIK dan LBHI dan jadi ada pos pengaduannya bahkan ya. Ada pos pengaduannya ketika ada yang masih mengalami penolakan ini. Jadi kita bergulir terus sampai ke daerah-daerah dan menarik ini kemudian menjadi diskusi. Kenapa kok ini penting untuk didukung? Kenapa kok SKB ini penting? Dan teman-teman kemudian mulai membahas dari berbagai sudut, dari agamanya, dari hak asasi manusianya, dari tata kelola pemerintahan daerahnya dan lain sebagainya yang kemudian memang benar ini memang harus didukung. Itu sebabnya kita terus bergulir untuk mendukung. Baik. Jadi tadi kalau dari cerita Mbak Dian sebenarnya sudah menjawab ya bahwa salah satu alasan kenapa mendukung SKB 3 Menteri itu salah satunya adalah biar pemerintah ya merasa nggak sendiri gitu Karena ini ada 3 menteri tapi yang sering diserang juga Kemdikbud gitu kan ya. Jadi artinya bahwa banyak orang bersuara mendukung bahwa sebenarnya pemerintah nggak sendiri dan bahwa ini didukung oleh banyak orang kan begitu ya. Tapi selain itu mungkin ada alasan lain yang sifatnya pribadi pun nggak apa-apa. Barangkali ada yang mau diungkapkan selain kita mendukung pemerintah ya karena memang mandatnya Indonesia Beragam ya. Indonesia Beragam itu mandatnya menyuarakan upaya-upaya untuk keberagaman. Nah, tapi selain itu juga saya punya anak yang punya pengalaman sangat buruk dengan ketidakberagaman ini. Oh iya, gimana? Kalau jadi boleh diceritakan. Waktu dia TK, jadi anak saya ini perempuan berarti? Perempuan ya. Dia waktu masih kecil itu kan kalau di komplek ada latihan ngaji Iqra itu ya. Gitu. Dan saya ajari kalau ngaji kepalanya ditutup, pakai baju muslim. Nah kalau sekolah pakai baju sekolah biasa. Nah ketika dia masuk TK, tiba-tiba ada aturan dari pemerintah Depok. Pemerintah Depok sih tidak akan mengakui kalau itu ada aturan, tapi dia mengirim surat kepada seluruh kepala sekolah agar di setiap hari Jumat anak-anak diwajibkan untuk menggunakan jilbab.
baju muslim. Nah, karena anak saya didik menggunakan baju muslim itu kalau ngaji, dia menjadi sulit menerima kenyataan itu kan. Jadi enggak, ini sekolah, kenapa pakai baju muslim gitu kan. Tapi dia akhirnya nggak mau, saya nggak mau pakai baju muslim. Itu masih usia TK, berapa ketika? TK ya? 5 tahunan 5 gitu? tahun. Oke. Nah, akhirnya dia dikucilkan. Di lingkungannya itu? Iya, orang tua murid melarang berteman dengan anak saya. Karena anak-anak yang berteman dengan anak saya kemudian pengen lepas jilbabnya, baju muslimnya. Dan kemudian dia setiap hari Jumat nggak masuk sekolah. Nggak mau masuk hari sekolah karena merasa nggak nyaman. Karena merasa nggak nyaman. Terus saya kasih tahu, kalau punya masalah kita harus selesaikan, jangan lari. Jadi bagaimana caranya supaya kamu nyaman di sekolah dan kamu tetap sekolah gitu, tetap sekolah dan nyaman gitu. Terus dia bilang ke saya, oke, aku pikir gitu. Pada seumur itu ya? Iya, karena terus dia datang ke saya. Begini saja, yang harus pakai baju muslim itu yang muslim. Kalau begitu aku pindah agama. Oh, keputusannya itu? Gitu ya. Terus saya bilang, kalau kamu pindah agama, siapa yang membuat kamu pindah agama? Guruku, karena guruku, kepala sekolahku yang nyuruh aku harus pakai baju muslim. Kalau begitu, jangan pindah dulu. Bicara dulu sama orang yang membuat kamu berpikir pindah agama. Nah, akhirnya dia benar, dia ke kepala sekolahnya dan dia bilang, saya nggak didampingin? Enggak, datang sendiri. Luar biasa. Dia, karena memang saya mengajarkan dia bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Terus dia ngomong sama kepala sekolahnya, Bu, saya mau bicara penting. Saya mau berpindah agama supaya saya tidak sedih setiap hari Jumat, supaya saya bisa sekolah di hari Jumat. Nah, kamu pindah agama apa? Saya mau jadi Katolik gitu, supaya tidak disuruh pakai jilbab gitu. Akhirnya kepala sekolahnya itu sadar ya bahwa anak ini serius. Memang dia pikirannya menggunakan pakaian muslim itu kalau sholat dan kalau ngaji, dan dia kekeh tidak mau di sekolah menggunakan pakaian muslim. Nah, akhirnya tapi gurunya tahu karena dia serius begitu, terus ya sudah, kamu boleh pakai baju apa saja, boleh masuk kelas atau tidak. Pada hari Jumat itu? Boleh main aja, tapi nggak usah kamu pindah agama. Katanya, nanti kalau kamu pindah agama yang dosa itu ibu. Dia gitu, kepala sekolahnya bilang gitu. Nah, akhirnya terus tapi dia ngomong, nggak ada gunanya juga kalau saya masuk, karena aku nggak punya teman. Karena ibu-ibunya orang tua murid itu melarang teman anak-anaknya berteman sama aku. Dan itu kemudian kepala sekolahnya mengumpulkan semua orang tua dan menceritakan apa yang dia alami dengan anak saya. Sejak itu semua orang tua itu kemudian, kita salah ya menghukum anak dengan cara seperti ini. Akhirnya semua orang tua baik dengan dia. Dia boleh pakai jilbab boleh, nggak pakai jilbab boleh. Kadang-kadang dia juga kalau nggak dipaksa, nyoba itu nggak masalah. Tapi karena dia dipaksa, dia nggak mau. Tapi akhirnya semua orang tua jadi ramah sama dia, anak-anaknya jadi berteman, dan itu akhirnya dia nggak terpikir lagi pindah agama. Luar biasa ya, 5 tahun loh ya. 5 tahun. Jadi itu ngedidiknya gimana ya caranya? Tapi itu saya kemudian saya bisa merasakan betapa sebenarnya kalau pakaian itu ekspresi diri, dan ketika itu tapi dia mempengaruhi cara berpikir orang-orang dewasa loh dengan caranya itu gitu. Ya, dan akhirnya terus sekolahan itu juga kemudian membebaskan anak-anaknya, memberitahu ini dihimbau kalau bisa, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Artinya nggak dipaksa kan? Silakan memilih gitu. Silakan memilih muslim ataupun silakan mereka yang muslim yang pakai jilbab boleh, tidak pakai jilbab juga tidak apa-apa. Itu sebenarnya akhirnya gurunya juga, oh iya salah ya, orang sebenarnya bukan hal yang wajib kok dijadikan wajib gitu. Ada 2 alasan tadi kalau pertanyaannya organisasi dan individu. Saya ingin mulai dari individu dulu. Boleh. Ya. Secara pribadi saya adalah orang yang punya pengalaman sekolah yang menyenangkan dalam
suasana yang setara. Jadi saya SD di SD negeri tidak pernah punya masalah tentang baju. Kemudian itu di wilayah mana? Saya di Jember. Oh, Jember, oke. Ya, saya sekolah SMP Islam. Tapi saya tidak pernah mendapatkan tekanan apapun di dalam hal berpakaian. Jadi di sekolah Islam itu, ya, padahal betul sekolah agama istilahnya ya? Sekolah Islam ini semua nggak ada yang pakai jilbab waktu itu. Oh iya? Tidak satu pun menggunakan. Iya. Dan itu guru-guru kami tidak pernah memaksakan entah hanya himbauan saja, tidak pernah. Tidak, padahal gurunya ada yang pakai, tapi tidak pernah bahkan menghimbau. Menghimbau sama sekali. Jadi kami waktu kecil ya begitu, kalau sekolah pakaian biasa, kemudian nanti kalau malam ngaji baru pakai kerudung, dan kerudungmu pun itu biasanya cuma di leher begini. Kayak model selendang di gini ya. Oke. Gitu. Masa saya kecil ya. Lalu SMA, saya SMA negeri, belum pernah mengenal sama sekali tekanan soal pakaian. Perguruan tinggi sama sekali saya juga tidak punya tekanan soal pakaian. Ya, itu menurut saya pengalaman saya yang harusnya dimiliki oleh anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang jangan sampai dia punya tekanan-tekanan seperti yang sekarang ini terjadi. Itu secara pribadi Ya. Kemudian saya juga pernah mengajar, saya juga pernah jadi guru nih. Wah, sama kita ya. Iya, latar belakang S1 saya kan pendidikan, fakultas keguruan. Ngajar apa? Saya ngajar ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri, yang dulu itu PGA ya. Iya. Jadi itu. Jadi di Madrasah Aliyah Negeri ya. Iya. Dan juga salah satu SMA di SMA swasta dulu, sebelum saya pindah ke Jakarta. Oke. Nah, berapa lama itu jadi gurunya? Saya 3 atau 4 tahun saya mengajar. Iya. Ya, terus kemudian kalaupun saya juga mengajar di Aliyah agama itu ya, Madrasah Aliyah Negeri itu juga nggak ada model paksaan-paksaan seperti itu, walaupun semua juga pasti anak-anak pesantren saat itu juga menggunakan kerudung gitu. Kemudian kalau kaitannya dengan organisasi, tentu itu sangat mendasar karena sesuai dengan visi, misi, dan prinsip-prinsip. Kaitannya dengan masyarakat, sekarang situasi kita ini adalah situasi yang kotak-kotak semakin, sekat-sekat semakin menguat. Jadi jangan kemudian membuat satu pemicu kembali sekat-sekat yang semakin kuat, sekat diskriminasi berbasis pada identitas tertentu kayak gitu. Ya, kalau kami sebagai inisiator dukungan terhadap petisi ini, kita ingin bahwa ke depan dengan adanya SKB ini masyarakat semakin sadar gitu, semakin terbuka pikirannya bahwa kita ini memang multi gitu. Indonesia itu memang sangat beragam. Jangan mudah menyeragamkan, jangan mudah menjudge, jangan mudah menghakimi, jangan mudah memaksakan. Apalagi di dunia pendidikan, karena peradaban pendidikan yang harus kita bangun itu kan mendidik anak-anak untuk punya pikiran yang beragam, yang merdeka gitu, sehingga dunia pendidikan itu selain mengajarkan teks-teks gitu ya, materi-materi sekolah, itu juga mengedukasi tentang nilai-nilai tentang keindonesiaan, nilai-nilai tentang multikultur, nilai bagaimana menghormati orang lain, menghargai perbedaan dan lain sebagainya sejak mereka berada di bangku sekolah gitu. Jadi menurut saya harapannya itu. Yang kedua, bagi yang sampai hari ini masih menolak, silahkan dibaca kembali SKB-nya, karena sebenarnya SKB ini sekali lagi tidak melarang orang untuk berjilbab. Dan tidak mewajibkan gitu. Jadi silahkan menggunakan bagi yang ingin menggunakan, bagi yang mereka tidak meyakini bahwa ini harus menggunakan, terutama teman-teman yang berasal dari agama lain gitu ya, non-muslim, tentu ya sangat tidak boleh dipaksakan gitu. Sehingga saya kira ke depan kita semua harus menyongsong, mengapresiasi dan mengimplementasikan SKB ini di sekolah manapun di seluruh Indonesia gitu. Dan bahkan mungkin tidak di sekolah, tidak hanya di sekolah negeri gitu harapannya. Harus ada yang namanya pemantauan ya. Jadi saya memang membayangkan ya, SKB itu harus betul-betul diimplementasikan.
supaya diimplementasikan, maka perlu yang namanya ada pemantauan, monitoringnya, pengawasannya. Apakah betul-betul diimplementasikan atau tidak, dan beri sebenarnya ruang-ruang untuk memantau, melaporkan apakah diimplementasikan tidak itu kepada masyarakat sipil. Semua pemerintah daerah taat untuk mencabut semua larangan ini, aturan-aturan yang nggak sesuai dengan SKB yang ini, tidak sesuai dengan SKB ini, karena juga sebenarnya urusan agama itu kan bukan urusan pemerintah daerah, urusan agama itu urusan pemerintah pusat, dan itu urusan yang absolut, tidak boleh diganggu gugat. Pemerintah sudah berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah begitu panjang. Ini mulai terjadi awalnya kan 2004 ya, kasus pemaksaan jilbab. Ya, tapi di 2014 terus terjadi itu, data itu menunjukkan tiap tahun ada. Dan ini pemerintah lah terlambat, memang terlambat, tapi lebih baik terlambat dari enggak sama sekali. Pemerintah sudah memperbaiki dan harusnya semua pemerintah daerah itu mendukung, dan sekolah-sekolah mendukung agar kemudian anak-anak kita itu merdeka dalam menentukan pakaiannya, merdeka dalam menjalani pendidikannya, sehingga tidak berlawanan dengan hati nuraninya mereka. Mudah-mudahan semua taat dan keberagaman kembali muncul di lingkungan sekolah. Harapan utama, harapan pertama, harapan yang sangat saya harapkan adalah ini diterapkan, SKB ini di seluruh Indonesia. Baik ada indikasi maupun tidak ada indikasi, maupun ada kasus atau tidak ada kasus, karena ini pencegahan sejak dini. Kalau mau bicara pendidikan yang mendidik, maka ini salah satu cara atau salah satu pintu untuk diterapkan. Kedua, sebelum memahami SKB ini, jangan buru-buru merespon menolak dengan negatif aja. Iya, dipahami dulu gitu. Karena itu juga penting, SKB ini juga disosialisasikan bahwa dia intinya adalah memberikan kebebasan dan intinya tidak memaksakan satu seragam harus diberlakukan kepada siswa maupun kepada guru-guru. Jadi dukungan publik juga menjadi penting ya. Jadi para orang tua juga memang sudah harus mulai menyadari bahwa ini bukan semata-mata seragam, tapi ini adalah cara berpikir kita yang dibuka, supaya kita saling menghormati, lebih menghormati lagi sama sesama, sama yang berbeda ataupun yang sealiran dengan kita. Baik, itu harapannya, dan ini sesuatu yang menarik karena memang Mbak Ani sendiri punya pengalaman ya, sebenarnya religi begitu panjang lah terkait itu, dan sudah begitu yakin sebenarnya tentang pemahaman terkait dengan pakaian gitu ya, pakaian muslimah, dan itu sekarang dilahirkan melalui SKB 3 Menteri, yang artinya SKB 3 Menteri seperti tadi dikatakan kan tidak memaksa, tidak mewajibkan, dan saat ini hanya berlaku kan betul-betul di sekolah negeri, sekolahnya pemerintah yang memang isinya adalah anak-anak yang heterogen dari beragam agama, dari beragam suku. Ya itu kan keniscayaan lah ya, Indonesia ini memang sejak lahir sebagai bangsa adalah beragam. Mungkin itu tadi ada dua pesannya tadi ya, harapannya. Mudah-mudahan harapan itu tercapai ya. Ini pintu masuk Mbak ya bagi Indonesia yang beragam. Oke. Terima kasih Mbak Anis atas waktunya ya. Baik, kita tutup video kali ini, dan jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, jika memang ini punya manfaat, silahkan di subscribe. Assalamualaikum.